Ini firman Tuhan yang ada. Oke, ada tanda bintangnya. Saya klik tanda bintangnya nih, saya klik. Karena tidak asumsi. Ini ada versi digital, udah dipermudah kok, masih nggak pinter-pinter gitu loh. Di dalam imamat itu kan kitab Taurat Musa. Di sini dikatakan apa? Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap seseorang orang bangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Yesus mengutip kitab Taurat Musa. Lalu dia genapi apa itu? Dia katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu penggenapan. Penggenapan yang dilakukan oleh Yesus. Nanti yang Muslim ya, sementara saya kasih teman Kristen dulu. Itu penggenapan yang dilakukan oleh Yesus. Kok dibantah terus loh? Malah dibilang saya nafsir. Coba ini one piece ini. Siapa monitor? Halo bangku. Halo dari Kristen. Iya, Oten bang. Oten. Oke. Baik, Iya, Oten. tadi saya dituduh menafsir ajaran Yesus dengan penggenapan pernyataan Yesus di Matius 5 dari 17. Tolong luruskan teman Anda. Berapa Matius berapa bang? Matius 5. Aduh, Mak, baru nyimak pula. Iya baru nyimak bang. Gak apa-apa kan Nggak beres. Udah terlalu banyak PR-ku kalau gitu. Apa yang mau kau sampaikan? Enggak bang, abang ini mau protes apa sebenarnya? Aku mau nanya, abang bilang aja aku mau dengar. Kok mau protes apa? Enggak. Saya Itu mau minum kenapa dulu ya? ya. Ada masalah apa ya itu bang? Nggak ada masalah. Oke, saya buka formal diskusi. Mungkin yang Muslim yang mau diskusi boleh silakan naik. Saya izin break dulu. Aduh. Hai. Ayo lo mau ngomong apa terserah lah. Temanya apa ini bang? Pertikaian domba-domba ya? Aing sampai serak sih ya, aing sampai ngomong sih ya. Tadi denge. Halo bangku. Temanya gini. Temanya ya, ini siapa yang diusir oleh Yesus? Itu poinnya, temanya. Ini tadi pertikaian domba-domba itu judul kelanjutan. Oke. Yesus itu kan di akhir zaman mau ngusir orang. Gimana ayatnya bang? Matius 7:23. Bentar ya, saya cari dulu ya bang ya. Biar saya nggak kelamaan muter-muter ya, langsung ke situ, kembali ke tema lagi. Ayat berapa? Matius 7:23. Oke bang, aku cari dulu ya. Nah, baca yang mana nih bang? Menjelaskan tentang apa ini bang? Bayar perpuluhan ke gereja, belajar sama Ustadz Alif Kudis Tibu. TWG. Aduh, Matius 7 ayat 23 menjelaskan tentang bagaimana Allah akan berterus terang kepada mereka yang berpura-pura mengikutinya, namun sebenarnya tidak melakukan kehendaknya. Itu ya bang? Kok ayatnya gitu bunyinya? Assalamualaikum Bunda Rahma. Oh, pada waktu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Ya. Mungkin nanti Bunda Rahma mau menanggapi di sini? Boleh, Ustaz. Oke, Ustaz baik. minum dulu deh. Saya izin ambil minum dulu ya. Siap, Ustaz. Jadi gimana ini? Iya, nggak apa-apa. Itu ada Bunda Rahma juga sama aja poinnya, temanya. Siapa yang diusir Yesus di Matius 7:23? Oh, yang tulis ini, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Itu. Enyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan itu. Iya bang, bener. Oh, itu yang dimaksud Tuhan itu. Pendeta yang menyeleweng. Atau bagaimana bang? Menyeleweng. Apa benar? Hamba-hamba uang itu. Kalau di situ itu yang dimaksud. Itu poinnya. Kalau kita lihat poinnya di situ, yang memanggil Yesus Tuhan. Nah, teman-teman Kristen apapun denomnya kan menganggap Yesus Tuhan. Bukan itu yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga itu.
Ya, yang Apa melakukan. kehendak Bapak? Ah, itu Oh, kehendak Bapak, Ibu mau tahu kehendak Bapak? apa Bang? 1. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. 2. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 3. Kasihilah musuhmu dan berdoa bagi dia. Itu kehendak Bapak, Bu. Nah, berarti Kok tidak kayak ada lagi kehendak baca Dasa Bapak. Dharma Pramuka aja. Dasa Berarti Dharma tidak. Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Ikan nanya aku jawab. Berarti Ya. tidak ada kehendak Bapak untuk menuhankan Yesus, Bang ya? Oh, kalau emang ada kehendak Allah untuk menuhankan Allah? Bang Yesus Allah. Ibu kan nanya, adakah kehendak Bapak untuk menuhankan Yesus? Ada. Ntar, Bu ya. Ada mana? Di mana? Silakan. Perintah Bapak untuk menuhankan Yesus. Kehendaknya. Oke. Ntar. Aku nyari dulu ya, Bu. Oh, silakan. Baru nyari, Bang. Iya, aku pernah dengar tapi aku nggak hafal-hafal ayat gitu, Bu. Nggak, karena Alkitab nggak perlu dihafal tapi harus dimengerti. Boleh. Buat apa kita menghafal sesuatu yang tidak kita mengerti, tidak gunanya, Bu. Boleh. Oh, ntar, Bu ya. Diskusi enak kan lama-lama gini ngobrol ya. Oh, ntar mana itu ya? Dia di mana itu ya? Matius kayaknya. Matius 3:16. Ntar aku cari dulu. Tiga. Ibu coba buka Matius 3 ayat 16 sampai 17. Aku bukan pendeta, cuman kalau begini sering dapat hikmat. Matius Matius 3 ayat 16 sampai 17. 16. Ya, coba baca. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, itu adalah suara Bapa yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, dia dikasihi. Kehendak Bapak menuhankan dia di mana? Iya, kepadanya lah aku berkenan. Saya ulang. Kehendak Bapak supaya kalian menuhankan Yesus ada enggak? Ada, itu Bapak saja berkenan kepada Yesus. Ibu nggak Kalau mengerti itu kau kata-kata anggap, itu. kalau berkenan berarti enggak mungkin dia mati terkutuk. Tapi saya minta di mana kehendak Bapak supaya kalian itu menuhankan Bapak, menuhankan Yesus gitu loh. Misalnya perintahnya, tolong kau tuhankan nih anak yang kukasihi. Itu pertanyaan anak-anak, Bu. Sama saja. Saya mau tanya, Bu, di mana Berarti kehendak? mana? Itu sudah di Kan situ. kata Yesus yang masuk ke dalam kerajaan surga yang melakukan kehendak Bapa di surga. Iya, Apa kehendaknya? Bapa Apakah ada Nah. kehendaknya menuhankan Yesus? Kayaknya mesti baca lebih panjang nih ya. Ntar sampai ayat 20. Coba saya mau baca sampai ayat 20 ya. Itu kenapa ada musik, Bang? Anak aku muter-muter YouTube. Bergeser sedikit, ini ada live mungkin ada yang live YouTube nanti kena ban. Oh iya. Setelah dikit deh. Ini ya, ayah lagi diskusi sama ibu. Matius 3 ayat berapa tadi? 16 ya. Ini boleh nggak aku nanya nih? Nanya tentang Kristen sih banyak sih sebenarnya mah. Nanya aja, Bu. Sebentar, bentar. saya izin sapa dulu. Ini Clarice Hakim ini dari mana? Aku dari Tangerang, Pak, Banten. Ya,
dari Islam, Iya. Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu? Aku Islam sih. Oh, Islam. Alhamdulillah. Ya, Iya. ini Komal Muslim itu lagi ada diskusi ya, Mbak ya. Lagi ada aja diskusi. santai-santai. Teman muslimku banyak juga. Di sini Iya. Muslim sudah ada 2. Saya pikir tadi maaf dari teman Kristen biar ada 2, jadi biar tidak kesan keroyokan, maksimal 4 orang soalnya. Oh, Nanti kasih perwakilan dari Kristen aja ya, biar ada 2 orang ya. Mohon izin iya ya. iya boleh. Oke, terima kasih. Oke. Ah. Mau tanya Kristen apa, Bu? Lah, kok mau Itu tanya di mana Kristen kehendak apa? Bab? Dari tadi lagi dibahas itu kok. Ya, teman Kristen satu lagi silakan. Ya, saya tidak menaikkan banyak orang memang. Jadi kalau sudah ada satu yang menangani, biar nanti teman Kristen yang pokoknya sudah ada satu nanti Kristen gitu. Jadi nggak semua diisi gitu ya. Silakan lanjut Bunda diskusinya. Ada Kristen yang request dinaikkan. Iya Ustaz. Silakan Bang. Sabar, Bu. Aku lagi nyari-nyari ini. Matius. Udah bilang aja nggak ada. Apa tuh? Menuhankan Yesus nggak ada. Hmm? Kata Ustadz nggak ada Bang. Siapa Maksudnya tahu dia pernah lihat Ustadz. enggak, kalau itu udah itu ayatnya cukup itu aja. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, itu aja. Berarti nggak ada kehendak Bapak untuk memerintahkan menuhankan Yesus Bang ya. Padahal untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu ya menuruti kehendak Bapak. Menuruti kehendak Bapak. Iya kan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapak. Kan jalan ke surga kan udah disebutin juga, sebutin Yesus sendiri. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Apa itu? Tidak seorang pun datang Jalan. jika tidak melalui aku. Dan di Muslim juga tanya kan? Bukan tujuan kan? Bukan tujuan kan? Jalan tuh bukan tujuan. Tujuannya Iya. kan Bapak. Tapi kalau Jadi mau jalan sampai itu benar. melalui jalan itu pengajarannya Yesus. Nah, pengajarannya Yesus, adakah Yesus memerintahkan kalian menuhankan Dia? Pengakuan Dia kalau Dia Tuhan. Perasaan di Bible Dia mengaku Tuhan. Ah, itulah. Bu, Kalau kau mengikuti kata Yesus Tuhan, karena Dia adalah Bu. jalan, ya udah. Terus Ibu aja yang ngomong dulu dah. kalau kamu mengikuti kalau Yesus adalah jalan, ikuti ajarannya. Apa ajarannya? Dia tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Matius 11:25 kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi menurut Yesus, ajaran Yesus adalah Bapa itu Tuhan, bukan dirinya Bang. Oke? Begitu. Karena perintah Bapa, ya taatilah perkataan anaknya. Apa perkataan anaknya yaitu Yesus yang dikasihinya? Itu Bapaklah Tuhannya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Ibu buka Yohanes 14 ayat 9. Ya buka baca Bang. Ibu buka aja biarkan Yohanes 14 ayat 9. 14 9. Apa Bu tertulis? Terus itu baca Bang. Nanti dibilang aku bohong. Ibu aja yang baca. Di sini aku lihat di sini kan. Ya baca biar aku lihat di sini. Silakan. Siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepadaku? Kenapa perkataannya seperti itu? Apakah Yesus adalah Bapa itu sendiri? Menurutmu Bang? Tidak bisa menurut saya Bu. Itu menurut Alkitab. Iya, maksudnya penafsiranmu di sini, apakah menurutmu perkataan Yesus ini menyatakan bahwa dirinya adalah Bapa itu sendiri? Ibu bisa baca sendiri itu yang dikatakannya begitu. Enggak, saya minta pendapatmu dari kau baca ini. Begitu pendapatmu bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri.
Iya, berdasarkan yang dia tulis ya begitu. Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti yang dilahirkan Maria Bapa, yang dibunuh Bapa. Ini alegori kiasan. Artinya apa? Bapa dan Yesus itu satu kehendak, satu tujuan. Ya kan? Iya. Bukan berarti secara harfiah bahwa Bapa adalah Yesus itu sendiri. Misalnya nih, seorang suami istri nih Bang ya. Seorang suami istri nih, satu keluarga ini pasti punya misi yang sama tuh. Suami istri punya misi yang sama. Nah dia boleh berkata, aku dan suamiku adalah satu. Tujuannya sama, ingin keluarganya bahagia, ingin anak-anaknya sukses. Dan dia bisa berkata, aku dan suamiku adalah satu. Bukan berarti dia satu pribadi, enggak. Tapi keinginan, tujuan, cita-cita satu. Maka Yesus berkata, ya kalau kau melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Artinya apa? Yesuslah ini perwakilannya di bumi. Dia utusannya, rasulnya. Karena Tuhan tidak mungkin turun ke bumi. Tuhan itu maha besar, jangankan langit. Bahkan langit yang mengatasi langit tidak bisa membuat engkau. Itu kata di Bible. Saking maha besarnya tuh Tuhan. Ya, gini Bu, kira-kira yang bisa menghakimi manusia itu siapa? Firman yang kusampaikan itulah yang akan menghakimimu di akhir zaman. Firman yang disampaikan Yesus. Kalau di dalam Al-Quran Yesus itu firman bukan? Kenapa Bang? Kalau dalam Al-Quran Yesus itu firman atau bukan? Kalau Allah betul di dalam pemahaman di dalam Al-Quran, Allah firman itu adalah kalimat Tuhan, kalamullah adalah sifat yang melekat pada diri Allah, sifat. Kalau kita ini sifat kita ini melekat nih, sifat kita ini berkata-kata nih, nggak mungkin kata-kata ini terpisah dari kita kan? Tapi apakah kata-kata kita adalah kita ini sendiri, diri kita? Enggak, perkataan kita adalah sifat yang melekat. Seperti firman itu kalam, melekat pada diri Allah. Ketika Allah berkata, kun fayakun, jadi maka jadilah. Ketika di Kejadian 1:3 kan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kemudian terang itu jadi. Nah itulah hasil kalimat perintah dari Tuhan, jadi terang. Apakah hasil dari firmannya itu dituhankan? Terang itu dituhankan? Enggak. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Ibu Muslim, di dalam Quran Isa itu firman Tuhan atau bukan? Hasil dari firman Tuhan. Hasil dari kalimat perintah Tuhan. Tunjukin di Al-Quran mana yang itu disebut hasil? Lah, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Ibarat penciptaan Isa sama halnya dengan penciptaan Adam. Allah hanya berkata jadi maka jadilah. Disamakan penciptaan Adam dengan Isa. Itu di dalam Al-Quran kami. Apalagi Bang? Jadi maka jadilah. Segala sesuatunya itu ya Allah yang menciptakan. Kalian ini memaknai firman keliru. Kalau kau menuhankan Yesus karena Yesus adalah firman, kenapa enggak sekalian kau tuhankan Bible? Bible itu firman Tuhan kan? Yesus pun firman Tuhan. Kenapa enggak sekalian Bible kau tuhankan? Firman itu telah menjadi buku. Telah menjadi sebuah buku, itu Bible. Bisa kau tuhankan karena itu firman, di dalamnya itu isinya firman. Yesus pun firman itu, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia, kau tuhankan toh? Sekarang Bible atau firman itu telah menjadi Bible. Ya, Bible ini kan isinya firman. Bukan Kenapa firman. enggak kau tuhankan? Apa itu isinya Bible? Beda Bu. Apa? Bukan firman menjadi Bible. Firman Kan telah menjadi Bible kan gimana dong? Telah menjadi buku. Bible tidak ada roh, Bu. Gimana dong? Bible tidak ada roh, Bu. Loh, baca Zakaria 12:1. Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Jadi selama Yesus manusia, yang di dalam tubuhnya itu adalah roh ciptaan Allah. Baca Zakaria 12:1. Bible tidak ada roh, Bu. Itu bedanya.
Ibu bilang kan Bible dari Tuhan. Bible tidak ada roh. Yang tidak Tapi ada roh kan tidak- firman. Tapi kan firman. firman yang Firman yang ditulis. kutuhankan toh. Oh. Kenapa Yang enggak kutuhankan ini firman yang ditulis? Kenapa firman yang menjadi manusia kutuhankan? Sama-sama firman. Kalau kau memaksakan firman ini Tuhan. Firman itu perkataan, ucapan atau kalimat perintah. Nih saya kasih analoginya ya. Gak apa-apa bang, kau ketawa gak apa-apa. Karena pemikiranmu nggak nyampai. Oke. Saya ini izin ya, misalnya saya ini berkata nih. Pelayan, tolong buatkan aku secangkir teh. So, misalnya nih, saya berfirman berkata kepada seorang pelayan. Pelayan kemudian meneruskan kepada bagian dapur toh. Tolong nih, ada yang pesan secangkir teh. Diracik ini teh kan, diracik ini secangkir teh. 5 menit kemudian teh itu ada di depan saya. Apakah teh itu adalah saya? Kan bukan. Teh itu adalah hasil dari perkataan saya, hasil dari firman saya, perkataan saya. Sudah menjadi secangkir teh. Ya toh, bukan teh itu adalah saya tapi hasil. Makanya Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia, menjadi berproses menjadi manusia. Yohanes 1:14. Perkataan saya ini telah menjadi secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Bukan, itu adalah hasil. Firmannya Hasil kan, Ibu, hasil dari suaranya Ibu. kehendak saya. Suaranya Ibu. Iya, Bu. iya, tapi itu sebuah kalimat perintah. Sehingga terjadilah secangkir teh. Sama dengan gini Bang ya, Gini, ketika Bu. Gabriel. Ini Bu. Saya mau nanya, ini kan bahas tentang apa? Jangan dulu, Siapa- dikit lagi, dikit. Kita buktikan ya, kita buktikan. Nggak apa-apa bang, kau ketawa ya, nggak apa-apa. Nah, ketika Gabriel datang menemui Maria, apa kata Maria? Apa kata Gabriel? Salam hai engkau Maria, aku ini utusan Tuhan kepadamu. Utusan Tuhan kepadamu ini kata Gabriel. Menyampaikan, nah ini kata-kata menyampaikan ini firman yang ingin disampaikan nih. Kan dia diutus, aku ini utusan Tuhan, aku ini utusan Tuhan kepadamu menyampaikan. Berarti dia membawa sebuah perintah dari Tuhan, firman dari Tuhan dia bawa. Dia sampaikan kepada Maria, Yesus belum ada Yesus. Saya ini utusan Tuhan kepadamu menyampaikan bahwa engkau akan mengandung. Inilah firman yang disampaikan Gabriel kepada Maria. Engkau akan mengandung nih, ini firman nih. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah inilah yang perkataan dari Gabriel inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada Maria. Ini makanya dia bilang aku ini utusan Tuhan kepadamu menyampaikan. Utusan dia diutus Bu. kepada Maria. Bu, coba Engkau akan hamil. 45. Jangan dulu, selesaikan dulu ini. Engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kau beri dia nama Yesus. Kemudian terjadi bla bla. Kok saya hamil nggak ada suami bla bla. Apa kata malaikat? Elisabeth, sanakmu itu pun usia kehamilannya 6 bulan yang disebut mandul. Mandul Elisabeth, istri Zakaria, ibundanya Yohanes Pembaptis. Elisabeth kan Maria heran loh. Kok bisa saya hamil malaikat? Aku nggak pernah disentuh laki-laki. Kata Gabriel, Elisabeth sanakmu kan keluarganya kan dia berkeluarga dengan Elisabeth. Elisabeth sanakmu itu pun lagi hamil, usia kehamilannya 6 bulan yang disebut mandul. Disambung di bawah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Teman-teman Malaikat Kristen yang ngomong tahu begitu. ayat-ayatnya, kasih tahu aku ayat-ayat Qurannya yang berhubungan dengan ini ya. Ya sebentar, ini belum selesai, sedikit lagi bang. Ya, aku Gabriel bilang sama- mengatakan, oke, Gabriel mengatakan bang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kan Maria heran, kok saya bisa hamil, nggak ada laki-laki yang menyentuh aku. Apa kata Gabriel? Elisabeth pun hamil itu, yang mandul itu bisa hamil kok. Kata Gabriel kan, Elisabeth itu bisa hamil, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat ingin berkata, jangan kau heran.
Tidak ada yang Bentar, mustahil ya, Bu. jangan, Iya, benar. iya, jangan, enggak, bukan berarti enggak ada enggak ada yang mustahil. Kau jadikan dia Tuhan, enggak ada begitu konsepnya. Ibu sendiri yang Kata Gabriel, ada yang mustahil. lah kenapa enggak kau tuhankan tuh Gabriel ini? Yahya, Ya, karena dia siapa pun ya? hamil sementara dia mandul. Bukan, ya Yohanes Pembaptis kan? Ini kok enggak nyambung ya? Kan kata Gabriel, kan Maria, bentar bang, coba ini jangan ngomong dulu biar kau paham. Maria ini kan heran. Maria heran, malaikat, kok aku bisa hamil? Aku nggak pernah disentuh laki-laki. Dijawab oleh malaikat, jangan kau heran. Elizabeth itu hamil usia kehamilannya 6 bulan, yang disebut mandul. Artinya Elizabeth mandul tapi bisa hamil. Karena itu bagi Allah mudah, nggak ada yang mustahil. Adam tanpa ayah ibu, Melkisedek tidak berayah, tidak beribu, tidak berawal, tidak berakhir, Melkisedek. Apalagi itu Elizabeth dia mandul itu bang, walaupun sering kali prot tidak akan dibuahi, nggak ada sel telurnya. Kalau mandul nggak bisa orang hamil. Maria tanpa sel sperma bisa hamil karena bagi Allah nggak ada yang mustahil. Elizabeth tanpa sel telur bisa hamil, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Adam diciptakan tanpa ayah ibu, lebih hebat lagi. Melkisedek tidak berayah, tidak beribu. Nah, apa kata si Maria? Jadilah padaku sesuai perkataanmu malaikat. Terjadilah proses kehamilan. Kemudian Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Bukan firman itu telah menjadi Tuhan. Telah menjadi manusia berproses. Perkataan saya kepada pelayan telah menjadi secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Enggak, itu hasil dari perkataan saya. Berproses di dapur, dikelola di dapur, dibuat tuh campurannya, ada teh, ada gula segala macam. Kemudian disimpan di depan saya, ditaruh depan saya, teh itu udah jadi secangkir teh yang terdiri dari gula segala macam. Apa kata itu adalah saya? Bukan, itu hasil dari firman saya. Perkataan saya sudah menjadi secangkir teh. Firman Tuhan itu telah menjadi manusia. Oke? Itu. Jadi bukan berarti firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Enggak. Salah kau bang. Jadi pengertianmu. Firman Tuhan itu jadi manusia, maksudnya ibu gimana ya? Maksudnya Tuhan kehendak Tuhan itu sudah jadi manusia. Keinginan Tuhan sudah tercipta seperti Adam kan, keinginan Tuhan untuk menciptakan Adam sudah terjadi jadi manusia dia. Keinginan Tuhan menciptakan cakrawala jadi cakrawala. Keinginan Tuhan menciptakan terang jadi terang. Berfirmanlah Tuhan. Gini, Tuhan kan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maksudnya kalau anak Tuhan berarti dia Tuhan atau bukan? Ya, kalau dia Tuhan, kalau anak Tuhan berarti dia apa? Pikir secara biologis. Tuhan sendiri kan yang berkata dalam Alkitab. Berarti jadi kau pikir berarti kau pikir dia keturunannya gitu, keturunan Tuhan. Terserah Tuhan. Anak Tuhan itu ya di istilah orang-orang Yahudi sana artinya anak Tuhan itu bagi ibu sendiri yang bilang tidak ada yang mustahil. Itu maknanya Elizabeth yang mandul, Elizabeth yang mandul. Itu kenyataan. Ibu sendiri yang bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kan bukan aku yang bilang. Artinya mandul pun Elizabeth bisa hamil. Maria tanpa sel sperma bisa hamil. Sarah yang sudah mati haid bisa hamil. Karena bagi Allah itu mudah. Adam tanpa ayah ibu bisa tercipta. Kenapa nggak ada kau Tuhankan Adam? Sementara tidak berayah, tidak beribu. Adam sudah meninggal. Melkisedek. Apa Yesus masih ada? Menurut Al-Quran Yesus sudah mati emang. Ya sekarang Yesus itu masih ada di bumi. Tanya, bukan masalah ada di bumi, masih hidup atau mati? Yang aku bilang kan masih ada di bumi. Adam sudah nggak ada apa, Yesus masih ada di bumi. Adam sudah mati. Kan sudah di langit. Tetapi Yesus hidup. Artinya di situ. Lah, Melkisedek tidak berayat, tidak beribu, tidak. Melkisedek di Bibelmu tidak berayat, tidak beribu.
Melkisedek tidak berawal tidak berakhir. Kita nggak bahas Melkisedek, kita bahas Yesus. Ya, Jangan ke kan Melkisedek. kenapa? Kita harus perbandingkan toh. Kenapa kau takut perbandingkan yang lain? Terus Melkisedek itu Katanya di situ, bagi Allah tidak ada yang mustahil, artinya Allah Melkisedek masih menciptakan. Bagi Allah itu mudah, Melkisedek mudah masih menciptakan. Melkisedek Melkisedek masih tidak, iya, dia tidak berawal, tidak berakhir, artinya masih hidup, Hah? tidak berakhir. Bagaimana kau ini? Kalau kau memenuhankan Gimana apa Melkisedek, namanya? Bu? Coba Ibu biar aku tahu dong. Di Bibelmu tertulis dia tidak berawal, tidak berakhir, berarti masih ada. Di mana ayatnya? Aduh, kita nggak usah ke situ dulu, kita bahas Ada dulu di Yesus. Ibrani. Ngarang bebas ini. Ibrani Aduh, 7. orang bebas, orang bebas lagi. Tunjukin. Kan harus Ya ada. buka itu, buka itu. Ibu yang Kalau buktiin. kok, oke. Ya Allah, aku gimana Ustaz ini, aku berusaha sabar menghadapi oten-oten. Ya kalau udah nggak sabar Ibrani. di ini aja Bun. Udah moderator itu. Ibrani 7 saya Ibrani ingat berapa? itu. Panas, Bu. Jangan 7. panas lah diskusi. Maksudnya Ibrani kau nggak 7 masuk, nomor 3. nggak masuk di otakmu ya Bang ya? Santai aja, Bu. Ngapain Enggak panas-panas? lah. Nah itu harus sabar. Jadi orang harus Karena sabar. begini ya, maksud kita itu Ibrani 7:1 Ustaz. Iya. Iya 1 sampai 3 itu. Enggak, kitanya harus sabar, kamunya harus mikir. Nah, bener. Orang sabar, ya sabar. Bapak yang mikir gimana biar Bapak sabar. Dia kan Maksudnya itu di Lukas itu malaikat berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan kau tuhankan karena Yesus tidak punya, Maria tidak punya suami. Oke. kan itu juga menuhankan Muhammad, Bu. Nah, itu inilah. Di mana datanya kami Bun, menuhankan Bun. Muhammad? Ya, Ustaz Bun, silakan. kalau ini biar dia suruh di bawah dulu aja ya. Makanya jangan Ternyata botol-botol amat ah. Bener Ustaz. Kita berusaha sabar daripada ini. Melkisedek tidak berawal, tidak berakhir, adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi mana dia? Kita buka datanya. Kalah ya, iya kalah, kalah. Orang yang waras itu kalah kalau ngadepin orang gila. Ya saya juga dengar Bunda, saya greget juga. Sama sih. Yang nyimak itu biasanya lebih greget. Kok sulit paham dia Ustaz kalau kata Allah bagi Allah nggak ada yang mustahil. Artinya itu mudah bagi Allah. Lahirnya Nabi Isa tanpa sel sperma, si Elizabeth hamil tanpa sel telur, kan mandul. Tapi bagi Allah mudah, nggak ada yang mustahil. Innama amruhu iza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Ya, Bunda memang tadi masih mau ngadepin tuh. Ya alhamdulillah udah diturunkan Ustaz. Oh, Ya, ini sedikit lagi sih Ali berani ini. tidak buka Ali Imran ayat 43 lah. Kenapa nggak berani ayat Al-Quran? Kitab sendiri aneh. Lucu-lucu Oten ini. Aduh, maaf aku baru selesai tadi, memang lapar juga dan nyeduh kopi, jadi makanya udahlah. Tapi benar-benar ya diuji kesabaran Ustadz ya, tadi ku tengok di bawah menghadapi oten-oten. Diuji kesabaran. Wah, asli Ya bener dah. surah Yasin itu tadi Bang siapa? Mbak Nurul. Diuji Itu kesabaran. di Ali Imran juga ada, betul. Ketika Iya. dia hendak diciptakan, begitulah Allah ketika hendak menciptakan sesuatu ditetapkan jadi gitu. Ini ada yang request naik, biar tidak ngantri kita naikkan aja dulu. Ini kalau Salmon lagi. Oh ya, petani desa. Kenapa? Silakan. Dari mana? Islam, Kristen? Enggak maaf, sebelumnya kan greget sih tadi. Saya sih alhamdulillah Islam sih, Bang. Cuman mau nyampaikan di chat itu kan apa? Dibalikin aja tadi kalau mau kitab apa ayat yang pembahasan Melkisedek itu kan harusnya dibalikin aja Bunda Rahma. Ya Bang, dibalikin kenapa? Ya kan kalau berarti Melkisedek itu udah nggak ada kan Bibelnya berarti salah gitu kan. Dibalikin aja kan dia juga main-main.
Nggak dibalikin, dia aja udah nggak nyampe otaknya bang, apalagi kita balikin. Ya maaf sebelumnya kalau ganggu, ini cuma mau nyampaikan sih. Greget juga tadi dengernya. Maaf. Terima Iya, kasih udah di Bah. PC Bang Alif. Saya paham. Baik, terima kasih Bang Petani. Syukron, terima kasih atas penyampaiannya. Ya. Assalamualaikum. Saya juga sih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Saya juga mungkin percaya Bunda, ketika saya sedang berdiskusi, apalagi bertemu dengan yang ngeyel, ya sok-sokan, sok bodoh atau memang bodoh gitu misal gitu ya. Pasti yang nyimak itu greget. Ini mau banget sih ngelayanin, ini orang botol amat. Ini kok mau aja dilayanin, kok sabar begini. Ya tapi kan karena kita lagi diskusi itu minimal kita sampaikan dulu terus. Ya tetap kita juga ada batasnya. Kalau dablek terus, empas aja udah. Kita kutip dulu ini Ustaz, mungkin dia di bawah ya. Gimana serba salah ya Ustaz, saya tegas. Oh jangan gitu bun, balas aduh serba salah. Kepadanya pun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ingat ya ini kata-katanya di Bible. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Kalau Tuhanmu bersilsilah bro. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Aduh ya Allah ya Rabbi, Oten kenapa sih? Bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu artinya apa? Mudah bagi Allah kalau hendak menciptakan tuh. Terciptalah, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Apakah ada orang Yahudi menuhankan terang? Oh aja itu menuhankan firman. Nah kenapa enggak sekalian kau tuhankan tuh Bible? Bible itu firman. Dan ingat ya teman-teman Oten, enggak ada di Biblemu Yesus itu firman, enggak ada. Enggak ada. Kalau ada, saya kasih kau uang 10.000, dikit aja ya. Nggak ada Yesus firman di Biblemu, nggak ada. Kalian aja tuh melabeli orang, anak orang firman. Kalau hasil dari firman Tuhan iya. Tadi itu teh itu hasil dari firman saya, hasil dari perkataan saya. Apakah teh itu adalah saya? Bukan. Kalau kau bilang monyet, apakah monyet itu adalah kau? Bukan tuh. Perkataan kita yang keluar dari kita, bukan berarti kita sendiri yang menjadi sesuatu, bukan. Menjadi pribadi lain, bukan. Tapi itulah kehendak kalimat perintah Tuhan, akhirnya tercipta, terjadi. Aduh ya Allah, memang ya, makanya dia ini menuhankan anak orang. Berat bener PR-nya Bunda. Buat bikin orang sadar aja berat. Tadi tuh nyimak nggak waktu ginting asumsi si itu? Oh ada naik, Ginting aduh. asumsi. Orang ngeyel itu, enggak Ustaz. Ada tamuku tadi, ngeyel pasti. Parah, itu parah lagi. Makanya tadi tak tendang aja lah. Enggak, karena kenapa saya bilang parah? Ketika ayatnya bahwa kan ada ayatnya tuh di Lukas 22 atau Yohanes 13 bahwa iblis merasuki Yudas, datang membisikkan rencana jahat, ya kan? Dia katakan itu sifat Yudas, bukan iblis. Beneran, nggak ada iblis, yang ada itu sifat. Loh, kayak mana nggak percaya iblis? Begitu dibuka ayatnya, Yesus dibawa oleh iblis. Ya itu iblis, benar, ternyata membantah, tapi terima. Nah berarti benar. Tapi dia bilang, oh kalau ini iman saya. Loh kalau bawa iman ya bukan cerita. Terus aja ngotot. Aduh ya Allah. Kesel Makanya juga. Ustadz, kalau saya sama dia tuh suka ribut, ngeyelnya itu loh, nggak mau ini, aduh. David, selamat malam. Selamat malam. Kristen ya bang. Mas apa ini? Oh ya. Terus saya, Ustadz kok aja ya, Ustadz aja. Ini orang omongannya kayak ngeri. Bahasa apa? Silakan Ustadz. Ya itu kalau ditanya bahasa apa, materi lanjutan sesuai dengan tema siapa yang diusir oleh Yesus. Emang Yesus ngusir orang? Ya, di mana ayatnya? Matius 7:23 gitu. Petrus di. Masalahnya apa? Masalahnya apa?
nggak ada masalah sih. Yang ada yang diusir banyak ayatnya Yesus mengusir iblis. Oh, oh di situ yang diusir iblis. Iya, iblis. Jadi orang-orang yang suka Menyalahkan ngusir setan iblis. itu disebut iblis berarti ya? Yang Kan di suka situ mengusir ciri-cirinya setan orang itu bukan. bernubuat, ngusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Itu iblis ya? Iya, iya. Termasuk yang mujizatnya mujizat palsu itu iblis itu. Pakai nama Yesus lagi. Iya, memang nggak Nah, masalah. kira-kira siapa yang suka bermujizat pakai nama Yesus, nyembuhin orang, ngusir setan itu siapa? Pendeta. Banyak dukun-dukun juga. Nggak ada dukun. Dukun. Oh, dukun pakai nama Yesus. Oh, mungkin kalau dukunnya Kristen pakai nama Yesus gitu ya? Oh iya benar. Bukan, makanya di Matius 7 dikatakan gini ya. Matius 7 ayat 22. Berarti dukunnya Kristen kan? Sabar dulu. Sabar dulu. Jadi di Matius 7 ayat 22 dikatakan ya, dia mengusir siapa saja ya, termasuk orang yang bermujizat di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus memang kuasa sekali gitu kan. Jadi Ya. Yesus itu kan nama Allah. Nama Allah kan Yesus. Tambah Nggak rusak percaya ini lagi. negara. Iya, Kok ya udah. rusak gimana Yesus itu nama sih? Yunani loh, Bang. Iya, tapi itu kan artinya Allah yang menyelamatkan. Itu nama Yunani itu. Iya, nggak masalah. Artinya itu nama yang luar biasa, yang memang hanya nama itu, nama Allah yang menyelamatkan. Semua iblis takut. Tidak Emang ada nama emang yang namanya Yesus cuma Yesus. Banyak memang, tapi Ya sudah. nama Yesus yang Yesus Kristus cuma satu. Ada juga Kristus palsu. Kata Yesus kan ada Yesus Kristus palsu nanti. Oke, kembali ke yang tadi, yang siapa? diusir oleh Yesus di situ, kira-kira orang Kristen. Anda setuju? Enggak semua, termasuk orang Kristen juga. Iya, Setuju saya. kan berseru kepada Yesus Tuhan. Betul. Enggak Nah, hanya orang berarti Kristen semua saja, orang Kristen, semua kan? orang. Semua Orang termasuk Kristen, bukan orang Kristen aja. Lah, kami nggak Coba pakai nama di Yesus. Lukas. Iya, kamu nggak tahu aja sebenarnya Yesus Loh, itu kok nama nggak tahu aja? Allah, artinya Allah. Kami tidak ada. Di Islam itu diajarkan berlindung kepada Allah dari Kamu tahu godaan arti nama setan yang Yesus nggak? terkutuk. Gimana sih? Sebentar. Nah, ketika Kamu dia tahu arti nama bermujizat, Yesus nggak? iya, ketika dia bermujizat pakai nama Yesus, cuma Kristen loh, Pak. Heeh. Cuma Kristen. Enggak, semuanya. Nggak ada loh. Loh, jangan paksa Makanya kami, di orang kami Matius nggak ngerasa 7 kok ayat dituduh 22. gimana sih? Bukan, saya hanya ngasih tahu. Jadi ada di Ngasih Lukas tahu berapa sama ya? orang yang Banyak tidak orang merasa itu kan juga. lucu. Ya nggak apa-apa, kalau nggak mau ya nggak tahu ya nggak apa-apa sih. Lah iya lah. Bukan, Pak. Kami kan tidak pakai nama Yesus. Lalu sih. Ya kan nggak masuk akal Sebenarnya penjelasannya. dukun juga pakai. Nah, dukun Pakai. Kristen berarti dukun Kristen pakai nama Yesus kan? Bukan. Lah kalau bukan Kristen ngapain Makanya panggil kan nama Yesus Tuhan, Pak? Ya termasuk Kristen juga. Semuanya Iya, akan udah yang memanggil Kristen Yesus aja itu yang sebagai dibahas. Tuhan. Bukan, maksudku gini loh. Sabar dulu, santai. Ya, santai. Jadi Yesus itu artinya Allah yang menyelamatkan. Ya, banyak orang bernubuat, bermujizat, ya bukan orang Kristen saja. Jadi ada dikatakan di Lukas berapa itu ya, dikatakan bahwa orang di luar dari Kristen juga bermujizat, bernubuat dalam nama Yesus. Banyak itu. Ya, di Matius 7, Jadi 22. jangan heran. Iya, nggak heran, Pak, nggak heran. Di Matius 7, 22, Jangan heran. di Matius 7:22 yang bernubuat, bermukjizat, ngusir setan pakai nama Yesus di abad ini itu pelakunya Kristen. Anda setuju atau sepakat, Pak? Ke-mute itu, Pak.
kok di-mute? Siapa yang nge-mute itu? Saya nge-mute tadi Jadi mungkin. setuju, termasuk Kristen juga, ya. Enggak, bukan termasuk Kristen. Siapapun, Pelakunya Kristen, bukan termasuk Kristen. Loh, saya kan bilang kamu nggak percaya, sabar dulu. Makanya You di fucking ayat Arab. Lukas sebentar ya, Lukas berapa sebentar ya, aku Ini cari siapa dulu sih? ya. Bahwa ada bukan Enggak, itu pengikut contohnya udah Kristus ada, Pak. pun. Contohnya udah ada Sabar dulu, di Matius sabar dulu, 7. sabar dulu. Iya, sabar dulu, ya. Lah, Jadi, orang saya nggak kemana-mana kok. sabar dulu. Iya, sabar. Iya, saya sabar. Tenang. Aku jelaskan ya. Ada di luar pengikut Kristus, ya. Dia juga bermujizat dalam nama Yesus, ya. Dia menuhankan Jadi- Yesus, Pak. Oh, enggak. Oh, Dia nggak menuhankan tidak Yesus. menuhankan Yesus. Tidak menuhankan Yesus, tapi dia bermujizat dalam nama Yesus. Siapa contohnya? Ya dukun-dukun termasuk. Jangan nuduh ya dukun, kan? woi. Nanti komunitas Loh, dukun nggak terima lagi, kecuali dukunnya Kristen. Dikasih tahu nggak percaya. Nggak, kalau pendeta gimana? Kalau pendeta? Ya juga semua. Ya juga. makanya Ya udah pendeta semua. aja yang real, Pak. Jangan Juga. bawa komunitas dukun dibawa-bawa, kecuali dukunnya Oten ya nggak masalah. Bilang dukunnya yang Kristen ya, baru logis. Karena apa? Ya dia nuhanin Yesus kok. Loh, kan sudah aku kasih tahu. Yang nggak nuhankan Yesus pun penuh Enggak, itu bukan kasih tahu, itu ngarang tahu. Oh, aku kasih ayatnya ya. Aku kasih ayatnya mau. Nanti Lah, kamu saya kan bingung lagi, aku kasih tanya ayatnya sebentar. sekarang, iya contoh Kamu di kan abad tanya ini. yang bermujizat itu harus mesti nama Yesus itu orang Kristen menuhankan Yesus kan. Lah iya, di Kristus abad kan. ini pelakunya itu orang Kristen. Sebentar, aku kasih ayatnya ya. Sebentar. Nanti kau buka ya. Sebentar, aku nyalon dulu ya. Sebentar izin. Aku udah hafal ayatnya. Udah jelas di situ Assalamualaikum, kok Bunda. yang memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Bunda Mila yang tercantik. Padahal jelas ayatnya di situ, datanya di situ ya. Bukan setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Pada waktu itu banyak bermukjizat memakai namaku, mengusir setan memakai namaku, bernubuat demi memakai namaku. Siapa itu? Yaitu mereka itu si Gilbert yang gemuk itu, besar perutnya toh. Kalau dia penyembuhan tuh nama Yesus. Itu Kristen pendeta kok dia bawa ke dukun. Mana ada dukun? Kalau dukun Oten ya mungkin. Mungkin buat dia itu dukun gitu. Si Gilbert. Iya ya. Ya kan tadi dibilang pelakunya dukun. Iya. Kenapa mereka malu ya? Makanya jangan menuhankan anak orang. Sambil nunggu dia lagi menyelam, ini kita sapa dulu, ada yang naik. Kalau Muslim nanti biar nyimak lagi aja. Halo. Kalau Kristen turut. Ya, Assalamualaikum. santuy. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada yang mau disampaikan? Santuy, Bang. Apa ya? Gini loh. Apa itu? Oke, Abang di bawah ya. Kalau nggak ada kepentingan, sebaiknya nyimak aja dulu. Oke? Woi, moderator handal. Bang Pandi, mana ini? Woi. Mau dijambak dia. Dah cukup ini. Mau naik nggak dia? Itu kalau komunitas dukun denger itu dukun Islam memanggil Yesus Tuhan. Iya loh, Nggak ada kok jadi bawa-bawa dukun ya? Atau mungkin pelaku yang begitu disebut profesinya sebagai dukun. Dibaca. Sabar ya. Di Lukas 9 ayat 49 sampai 50 ya.
ada banyak orang di luar pengikut Yesus, artinya bukan menuhankan Yesus ya, dia bermujizat dalam nama Yesus. Tahu nggak kenapa alasannya? Aku pakai data lo, bukan ngarang lo ya. Buka Gimana, Pak? Lukas 4:9, Lukas 9 ayat 49 sampai 50. Jadi Kalian ini heran pasti kan? Heran kan? Kau Enggak, pikir heran kan? ini Yesus, kau pikir Yesus berbicara untuk Kristen. Ada Yesus mengenal Kristen. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Jangan dimulai, jangan dimulai. Iya, saya baca ya, saya baca. Sebenarnya saya paham ke arah ke sini, saya paham. Saya baca ya. Yohanes berkata, jelas. Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Kata Yesus, Yesus berkata kepadanya, jangan kau cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Kan gitu. Oke, pertanyaan saya, di situ Yesus sebagai guru atau sebagai Tuhan? Itu pertanyaan itu dulu. Artinya, sabar. Artinya, ya. Enggak, sebentar, jawab Jadi, dulu. Di situ Yesus sebagai guru apa sebagai sudah Tuhan? jelas nggak tadi ayat itu? Jelas, Sebentar, jangan ayat jelas. itu sudah jelas belum? Jelas, di situ Yesus Ya, sebagai guru apa sebagai jelaskan. Tuhan? Iya, di situ Yesus Katakan, sebagai guru apa ya, sebagai Tuhan? Guru. Nah, Orang tadi yang biasanya diusir, guru, ya betul. yang diusir tadi sebagai Tuhan apa sebagai guru manggilnya? Kan perkataan itu Yohanes kan mengatakan Yesus itu waktu itu sebagai guru pengajar. Iya, guru kan. Tapi sekarang bermujizat itu siapa yang bisa melakukan mujizat kalau bukan nama? Ya itu poinnya itu dulu. Itu poinnya itu dulu. Sebentar, pertanyaannya enggak aku tanya dulu. Ada enggak guru yang berarti nggak berprofesi dijawab guru? ya. Bisa mampu sebentar yang memberi kuasa mujizat. Ada enggak? Kalau bukan Tuhan. Oh, jadi yang tadi pertanyaan saya nggak dijawab ya? Loh, sudah aku jawab dengan pertanyaan ini. Oke. Loh, Ustaz, izin Ustaz. Ya. Izin kita tanggapi dulu kata-katanya. Pertanyaannya dia gini, ada nggak seorang bisa bermujizat kalau bukan Tuhan? Yang bermujizat Ya, itu betul. seorang nabi, nggak ada Tuhan bermujizat. Ini juga Bentar. jelimet kalimatnya. Maksudnya yang artinya yang punya kuasa loh. Oke, saya Cuma tanggapi gini loh, dulu ya. Yang Saya bermujizat tanggapi dulu. atas nama. Ya, oke. Bukan yang bermujizat. Ada Oke. nggak yang atas nama guru itu bisa bermujizat? Misalkan nih Bang Rahma, Bunda Rahma ini guru. Ya atas nama guru Bunda Rahma ada nggak yang begitu? Udah. Tadi nggak ada jawaban. Nah sekarang. Lu sudah aku jawab, nggak ada jawaban. Ya udah, udah dijawab, udah. Di situ kan Yesus sebagai guru. Berikutnya nih. Itu di zaman Yesus, betul? Iya, memang di zaman Yesus. Di zaman Yesus, oke. Orang itu tidak ada masalah ya. Nah, sementara Matius 7 itu kan di zaman akhir. Betul. Di Yesus akhir ini zaman, belum ada di akhir Kristen. zaman. Bukan, sebentar. Di hari terakhir ya, itu di akhir zaman ya, bukan iya di akhir zaman. Nanti semua. Iya. Jadi jangan kaget kalau yang melakukan mujizat itu tadi sudah aku jelaskan, bukan sekedar orang Kristen, tapi semua orang di dunia ini. Iya, itu yang bukan bermujizat Kristen dalam nama Yesus. Cuman yang sebentar, Bang. Yang bukan Kristen di sini divalidasi oleh Yesus, tidak ada masalah. Yang Kristen yang tidak dapat validasi dari Yesus. Gimana sih? Sebentar. Kan Kristen belum ada. Ketika Yesus ngajar, Kristen belum ada. Sebentar, aku jelaskan. Apalagi yang mau dijelaskan? Yang mana? Sebentar. Di ayat itu tadi membuktikan ya bahwa ya orang-orang itu semua selain pengikut Kristus ya itu juga bisa bermujizat dalam nama Yesus. Hanya saja diterima apa tidaknya tergantung. Dikenal nggak oleh Yesus? Dia tidak melawan. Sabar dulu. Sabar, saya juga sabar. Dikenal nggak oleh Yesus? Sabar dulu. Anda mau narasi kemanapun nggak lepas dari Kristen, Pak. Iya, di situ kan Yohanes ngasih tahu. Berarti Yesus tahu kan? Astagfirullah. Iya. Sebentar, jelaskan. Diam dulu.
Iya, astagfirullah. Oke. Kasih. Sabarlah. Oke, silakan. Sabarlah, ya. Ini kan Bibelku, aku menjelaskan ya. Nanti ku tanya ke Iya, nanti kalau ditanya dijawab, jangan dikaburkan. Boleh. Iya, kan aku lagi menjelaskan, boleh sabar ya. Jangan Di dikaburkan. ayat tadi ya, enggak dikaburkan. Jadi di ayat tadi, di luar pengikut Kristus ada yang bermujizat ya, memakai nama Yesus. Tapi apakah Yesus menolak? Tidak, selama ya dia adalah berpihak kepada pengikut Kristus, berpihak pada Yesus dan pengikutnya. Selama tidak berpihak, ya akan diusir seperti Matius 7 ayat 21, 23, 22 itu. Jadi siapapun itu, bukan hanya Kristen, termasuk Kristen juga akan diusir. Paham nggak maksudku? Di sini diusir nggak di sini? Enggak, di sini diusir nggak? Enggak diusir kan? Enggak. Yesus kenal nggak? Betul. Yesus dikasih tahu oleh Yohanes ya? Tahu lah. Yesus tahu. Nah, yang diusir tadi Yesus kenal nggak? Yesus juga tahu, kenal. Enggak. Dia kan bilang aku tidak mengenal kalian. Enggak. Lah, Yesus yang bilang. Kenal. Loh, Yesus yang bilang. Dia kan tahu. Pelintir. Yesus bilang, aku tidak mengenal kalian. Betul, ini kan dikenal oleh Yesus. Sama Yesus. Sebentar. Di ayat Matius 7:22 ya. Yesus mengatakan itu bukannya Yesus tidak mengenal, pahami ya. Dia mengatakan ya. Di 23-nya, Yesus Pak. tahu itu. Iya, sabar dulu ya. Jadi Yesus tahu orang itu, jika memang orang itu tidak bernubuat tidak di pihak Yesus, maka Yesus mengatakan aku tidak kenal kamu. Loh, itu justru pakai nama Yesus, gimana sih? Iya, pakai nama Yesus sekalipun. Nah, sekarang di zaman sekarang yang bernubuat pakai nama Yesus itu siapa? Banyak orang Kristen juga, atau bukan? Semua orang, dukun-dukun. Dukun Kristen. Bukan orang Kristen pun juga. Aduh, nggak ada, Pak. Dikasih malu, udah dikasih. Itu tadi yang kau bawa Lukas itu diusir oleh Yesus.